Dan sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Kembali malam minggu kita akan membuat trading plan atau analisa buat rencana trading kita 1 minggu ke depan. Oke, yaitu mengenai khususnya gold atau emas. Teman-teman, untuk yang pertama kali datang berkunjung ke sini, jikalau Anda ingin dapatkan video saya secara rutin, teman-teman bisa subscribe dan klik loncengnya dan silakan bertanya. Tentu pertanyaan yang betul-betul berguna untuk Anda dan juga untuk teman-teman yang lain ya. Silakan teman-teman subscribe ya, dan video saya akan secara rutin muncul di hari Selasa sore jam 6 yang tentang Euro USD, kemudian hari Jumat menyangkut tentang berbagai teknik ilmu pengetahuan strategi di dalam belajar trading ya, menjadi trading skill. Untuk trading skill Anda, Sabtunya kayak begini kita akan bicara gold, kemudian hari Minggu kita akan berbicara tentang mindset, tentang wisdom ya, tentang bagaimana kontrol, self control, dan ini penting kita sebagai trader terutama. Oke ya teman-teman, jadi salam sehat, salam sukses untuk teman-teman yang tetap setia di Indonesia, Malaysia, Brunei, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, kemudian belakang saya lihat dari Rusia, terus kemudian Jerman, lalu Amerika ya, sudah berapa orang Amerika, bahkan saya lihat hubung bagian Amerika Latin ya. Oke, jadi sekali lagi saya lihat kadang Anda tidak memakai bahasa Inggris juga yang di luar ya, mereka pakai bahasa masing-masing ya. Kadang-kadang tapi saya percaya Anda bermaksud baik karena tetap setia saya lihat ya habis video Anda. Oke ya, kadang-kadang memang di dunia trading itu menariknya adalah ini kayaknya bahasanya universal ya. Jadi bahasanya bisa kita tidak ngerti, tetapi oret-oretannya ya, tekniknya itu dimengerti ya. Oke, terima kasih ya, dan kita tetap jaga kesehatan, jaga dompet tentunya, jangan sampai call margin terus ya teman-teman. Baik, ya kita akan lanjutkan ya teman-teman, kita akan melihat perkembangan 1 minggu ke depan ya. Oke, sekali lagi saya selalu memberi kesempatan bagi teman-teman yang mau belajar price action secara advance ya. Di dalam, kalau saya secara advance, saya punya price action di dalam konsep supply demand ya. Jadi di mana kita akan menemukan para big boy institusi area untuk ambil putusan tentunya. Oke ya. Jadi kalau untuk video preview seperti apa, teman-teman bisa cek videonya di komunitas ya. Di komunitas itu ada video tentang preview workshop. Silakan teman-teman lihat di situ materinya. Dan kalau berminat belajar secara ini ya, untuk secara serius di dunia ini, teman-teman bisa hubungi dengan WhatsApp saya. Itu adalah sementara kita buka kebanyakan memang masih posisi online. Tapi kalau Anda berada di Jabodetabek, kalau hanya 1-2 orang mau offline boleh, tapi tidak lebih dari itu ya, karena kita mesti jaga protokol kesehatan juga ya. Oke, begitu saja ya teman-teman, kita akan lanjutkan. Dan sekali lagi saya selalu umumkan teman-teman, jadi yang pemula terutama Anda jangan pakai uang sungguhan karena sangat beresiko teman-teman. Dan saya sudah terima terus-terusan ya, hampir setiap minggu terima keluhan-keluhan dari para teman-teman yang selalu mengatakan akibat janji-janji manis nih ya. Lalu screenshot yang biru-biru itu menyebabkan dia harus rugi ratusan sampai miliaran, bahkan sampai lebih dari 10 miliar dalam waktu dekat ya, hanya berapa bulan begitu ya, kan kasihan ya. Dan saya juga menemukan kadang-kadang ya susah ngomong ya. Di satu sisi orang ingin bekerja profesi marketing ya, dia kepingin jadi nasabah, tapi satu sisi kadang-kadang dia sendiri belum tahu trading, dia berani janji sama nasabahnya dengan screenshot hasil dari nasabah sekian yang untung, di screenshot lalu dikirim-kirim begitu. Ini kan ya artinya setengah menjebak. Ya, tentu saya setuju ya, pekerjaan itu profesi yang mulia ya. Setiap orang harus bekerja cari uang, tetapi mari kita pakai hikmat lah ya. Ya, untuk mengerti hikmat ya nontonlah video-video di hari Minggu. Teman-teman mau cek video saya lain juga ada di ya, di atas itu ada teman-teman bisa klik, atau di akhir layar ini juga ada ya.
Jadi maksud saya kalau Anda jadi marketing untuk ginian, cari nasabah ya untuk masuk perusahaan Anda untuk trading, tentu ya teman-teman semua trader itu butuh broker ya. Tetapi marilah kita jadikan broker itu betul-betul media sarana yang kita layak untuk bayar fee adalah seperti komisi, swap dan sebagainya ya. Maksud saya kalau saya jadi marketing ya mendingan kita belajar, kita sendiri tahu dulu sehingga kita memberi edukasi yang baik kepada nasabah. Kalau nasabah kita untung kan dia akan thank you sama kita, ya kan? Coba kalau nasabah yang merasa terjebak begitu ya, mereka akan maki-maki dan nanti bisa berakhir dengan masalah hukum juga gitu ya kan. Mari kita inilah ya berpartner itu bekerja sama yang simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan lah ya. Jangan kita memberi info-info yang hanya untuk menguntungkan kita, di satu sisi nanti malah kurang mendidik ya, yang akhirnya menyebabkan merugikan pihak lain. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Makanya belajar. Teman-teman mau buka demo ya, pakai demo di bawah deskripsi ini ada link demo juga video. Silakan teman-teman cek di situ. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman dari minggu ke minggu saya selalu bilang, saya ini teman-teman mau sebut magic mau apa ya, udah minggu-minggu ini ya saya punya portal nggak bisa dilewatin tuh. Sampai sini dia turun lagi. Ini US. Nah, kalau ini turun, dolar turun artinya apa? Emas tentu akan naik. Kita lihat ya. Nah, emas kemarin mulai naik ya dari setelah jatuh ya. Tuh, benar kan ya? Setelah jatuh emas mulai naik. Nah, teman-teman waktu itu masih ingat nggak ya, kemarin ada berapa kirim WA saya mengatakan say thank you ya karena dia pas buy di sini ya, harga lompat ya. Jadi ya begitulah trading. Teman-teman saya selalu ingatin bahwa bukan berarti ilmu saya sempurnanya, tetapi di dalam kalau kita terjun ke dalam dunia trading ada banyak hal perlu kita pahami dalam konsepnya, di dalam cara kita hitung-hitungannya ya, karena tidak ada ilmu yang sempurna. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Baik. Kita lihat emas. Kenapa waktu itu turun? Teman-teman tentu tahu minggu lalu Jumat itu laporan tenaga kerja Amerika non-farm payroll itu menyebabkan tenaga kerja Amerika bagus sehingga dolar menguat dan jadi menyebabkan dia emas turun, ya kan? Terus gitu ya. Lalu kenapa naik? Ya harus ada naik dan harus ada turun tentunya. Kalau enggak kita nggak dapat peluang. Jadi saya punya prinsip kita nggak peduli kenapa dia naik dan turun. Yang penting dia bergerak ya. Oke. Tapi kita perlu mengetahui alasan tentunya ya kenapa emas itu naik dan kenapa emas itu turun ya. Misalnya kayak begini, kita lihat ya, emas ini pertama secara teknikal memang dia karena koreksi teknikal, kita lihat di sini kan beberapa minggu lalu kan saya bilang kita ada buy di sini dia kan naik secara teknikal ya, saya bilang ini support sangat kuat. Kemudian secara fundamental ya kita memang melihat bahwa ada ini ya, ada perselisihan ya antara di mana itu Taliban Afghanistan ya, kemudian hal yang terpenting kita melihat bahwa kita dengar isu-isu lagi itu varian-varian Delta itu mulai muncul lagi di Amerika terutama ya, itu menyebabkan dolar ada melemah ya. Oke. Nah, itu yang jadi emas kembali menguat. Namun kita diuntungkan teman-teman karena kita teknikal ya. Teknikal kita selalu melihat apa sih reaksi daripada apapun berita yang muncul. Kita akan harus lihat reaksi daripada investor di pasar maunya apa. Nah, jadi kita sangat penting mengerti teknikal gitu ya. Oke. Nah, jadi itu sebabnya teman-teman, jadi sekilas ya kalau kita bicara fundamental. Oke, sekarang kita lihat teknikal. Apa yang bisa kita lakukan 1 minggu ke depan? Oke. Nah, kita melihat, kita akan lihat area dulu. Area gerakan areanya seperti apa untuk 1 minggu depan buat kita tangkap ya, di mana kita boleh posisi-posisi untuk kita action tentunya. Ya, ini area-area penting yang kita boleh action untuk 1 minggu ya.
Oke. Ini adalah area-area gerakan 1 minggu ke depan ya, sampai di bawah tentunya ya. Jadi teman-teman, saya selalu ditanya, Mas bakal sampai di sini nggak? Bakal sampai di situ nggak? Teman-teman, saya harus jujur kasih tahu Anda bahwa secara prinsip tidak ada yang tahu bisa apa enggak. Tapi kalau ada tanya bisa nggak? Tentu jawabannya bisa. Kapan? Itu orang yang nggak tahu. Ada orang tanya, Mas bisa sampai 1.900 nggak? Bisa nggak? Bisa. Kapan? Nggak tahu ya. Mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, ya mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun depan ya. Kita nggak ada yang tahu kira-kira. Namun kita hanya melihat kemana dia akan bergerak, kita mengikuti. Jadi kita tidak perlu sebenarnya memprediksi harga emas itu mau sampai di mana, mau turun sampai di mana. Kita hanya melihat reaksi investor itu apa yang terjadi. Itu aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat. Jadi teman-teman kalau belum paham video, lihat sekali, nonton ya 1-2 kali supaya paham ya. Kadang-kadang saya lihat pertanyaannya, saya lihat itu belum mengerti. Kalau tanya sopan-sopan masih baik, kadang-kadang nyinyir lagi ya, sudah nggak ngerti isinya, nyinyirnya nggak karu-karuan gitu. Oke ya, itu nggak ada manfaatnya buat Anda kan, dan juga buat orang lain. Marilah kita secara bijak bertanya yang bijak untuk kita dan juga untuk orang lain. Itu kan bagus ya. Oke. Sekarang kita mau lihat entry-nya di mana sih kalau kita lihat emas ini naik. Namun kita lihat ada beberapa tahanan-tahanan ya. Kita lihat, kita akan buat skenario trading 1 minggu ke depan. Oke. Pertama, kalau nanti Senin kita lihat ya, kita akan melakukan buy di sini ya tentunya teman-teman. Oke. Kita akan melakukan buy di sini. Saya akan tulis biru buat buy. Kita akan buy di area ini tentunya. Nah, itu di 1762.323, 320 boleh ya, boleh dibulat-bulatin lah ujungnya. Kemudian kita buat batasan stop loss. Oke. Kita akan buat XL. Kenapa penting batasin risiko teman-teman? Itulah ya, kita sering ya minggu lalu yang karena non farm payroll itu lagi ramai banyak orang ya, call margin karena harganya drop gitu ya. Orang yang terlalu percaya diri ya habis lah kalau nggak pakai stop loss ya. Ya mungkin dia terlalu percaya ilmunya itu sempurna. Kalau saya nggak percaya ilmu saya sempurna, jadi saya mau batasi risiko. Kemudian kita TP1 di sini. Target profit. Kita akan buat TP2 di sini ya. Di TP1 1775.270. TP2-nya di 1797.550 boleh lah gitu ya. Pokok ujung boleh dibulatin, boleh ke atas, boleh ke bawah. Itu tidak terlalu pengaruh teman-teman. Ini skenario buy pertama. Oke. Kita melakukan skenario buy kedua. Jikalau minggu depan ini ternyata ya kita lihat dia ternyata turun ya. Apalagi dia bisa sikat kita punya stop loss di sini. Maka kita ada peluang kedua untuk buy kembali di sini di 1728 ya. Nah, ini kosongnya di ujung boleh 000 lah. Kita batasin lagi skenario. Kita akan XL di sini ya, batasin. Kemudian kita TP di sini. TP1. X-nya berapa? 1714.870. TP1-nya 1744 poin. Nah, ini ada 36666 nih ya. Ada orang yang alergi nggak dengan angka ini gitu ya. Kalau alergi ya bulatin deh. Nah,
Kemudian TP2 1762.323. Oke. Oke. Nah, pertahanan terakhir kita mungkin enggak bisa saja gitu ya, tapi memang agak sulit untuk dia kembali ke sini kalau tidak ada berita-berita yang mengenakkan dunia gitu ya. Dia akan sulit turun, tapi ya kita misalnya ya ini pertahanan terakhir kita bisa buy di angka ini teman-teman. Yang kemarin ya. Yang kembali yang itu ya, ini pertahanan terakhir kita buy di sini. Kita tentu akan membuat stop loss di sini ya. 1672 stop lossnya ya. 593, 590 boleh. Buy kita di 1683.662. Kita akan membuat target pertama di sini ya. 1699.570 dan kita akan membuat target kedua. .100 ya. Ini kita bulatin enggak apa-apa. Oke, ini secara buy ya, skenario buy. Sekarang kita melihat skenario sell. Memungkinkan nggak skenario sell? Mungkin. Karena ingat, harga naik, dia tidak terus naik, dia pasti ada koreksi ya, dia pasti muncul gelombang-gelombang. Itu yang peluang kita tangkap. Maka kita akan ketika misalnya dia masih sekitar sini, Senin bangun pagi, kita akan buy di sini. Ya. Sorry. Buy. Kita akan sell di sini. Oke ya. Kita akan coba sell di sini. Saya ganti warna ya biar kita akan sell di sini. Ini buy ganti sell. Sell di 1795.040 boleh ya, kita sell di sini. Kemudian kita sekali lagi kita batasin, kita punya risiko ya, stop loss. Dan di sini kemudian kita di sini ini TP1-nya. Ya, TP2-nya kita di sini ya. Oke. Jadi saya baca angkanya ya. Kita sell di XL di 1808.687 atau 690 boleh, kita buletin ke atas. TP1-nya itu di 1781.700 boleh. TP2 di ini ya, 1762.323. Oke. Ini skenario sell pertama jikalau Senin dia masih sekitar sini ya, belum lewatin ini ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan sell kedua kalau dia tembus ini misalnya ya. Jika harga ternyata dia tembus ini minggu depan, kita akan melakukan sell kedua di wilayah ini. Oke, makin tinggi ya. Kita akan sell di sini, kita akan membuat stop loss di sini ya. XL sini, kemudian kita akan TP di sini. (1829.855), SL-nya 1844.520 atau 25 boleh. Bebas ya, yang di ujungnya bebas. TP1 1815.530 boleh. TP2-nya kita di sini 1795.43 atau 40. Boleh. Oke. Skenarionya ya. Kemudian
Kalau misalnya ternyata Senin ini kita lihat ya, satu skenario lagi, ternyata minggu depan dia malah bukan naik, tapi kita lihat dia malah jempol di sini ya. Ketika dia jempol di sini, kita akan melakukan sell di sini, teman-teman. Ya. Kita akan sell di sini. Di angka 1762.323 ya. Kita akan XL di sini 1773.657 atau 60 bolehlah ya, kurang lebih. Kemudian kita akan TP di sini, teman-teman. TP 1 ya. Kemudian kita akan membuat TP 2. Oke. Jadi teman-teman saya selalu ingatin ya, kalau di dalam WhatsApp saya hubungi itu khusus kalau teman-teman untuk bicara masalah masalah tanya tentang atau pendaftaran masalah workshop, masalah training ya. Jadi kalau konsultasi teknik teman-teman tanyanya di YouTube sini ya, karena ini saya jadikan komunitas untuk membagi ilmu ya. Jadi saya di WhatsApp itu tidak melayani pertanyaan tentang masalah teknis ya, teman-teman, mohon maaf ya. Jadi tidak saya layani kecuali Anda mau tanya mengenai tentang diskusi workshop saya, karena itu khusus admin untuk itu gitu. Oke. Kalau masalah diskusi, tanya-tanya masalah teknikal di sini silahkan tanya di komen di sini ya. Oke. Saya tidak melayani, mohon maaf, saya tidak melayani konsultasi pribadi untuk teknik kecuali sudah jadi murid. Ya, sehingga saya lihat banyak suka tanya saya di sana ya. Nah, jadi saya mohon maaf ya. Kemudian TP2 adalah 1735 ya 00 ya. Oke teman-teman, ini ada skenario yang bisa kita coba lakukan untuk 1 minggu ke depan ya. Semoga bisa sharing ini bermanfaat. Jadi salam sehat, salam sukses untuk teman-teman semua.